Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, senang sekali kali hari pada saat ini kita bisa berjumpa lagi pada mata kuliah ilmu kalam. Tema diskusi kita kali ini adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Video ini saya buat bukan sebagai pengganti mata kuliah, tapi hanya sebagai pengantar atau pemantik diskusi. Sehingga saya harap setelah Anda menonton video ini, ada banyak masalah yang bisa Anda tanggapi atau kita kaji lebih lanjut. Yang pertama-tama, tema yang harus kita bicarakan adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ilmu kalam adalah fondasi dan akar bagi ilmu-ilmu agama yang lainnya. Apa sih ilmu-ilmu agama lain yang bisa kita pelajari hubungannya dengan ilmu kalam? Yang pertama adalah ilmu fikih, lalu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu tasawuf. Nanti dalam ilmu hadis misalnya kita bisa lihat bahwa pengaruh eh, sekte atau mazhab akidah yang dipercaya oleh seorang akan berpengaruh terhadap pemahaman dan konsepsinya tentang perawi hadis serta kesohihan dan kedoifan hadis-hadis tersebut. Begitu juga dalam ilmu tafsir, bagaimana keimanan seseorang terhadap ayat Al-Quran itu menjadi dasar bagi para mufasir untuk memperlakukan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang suci, yang kebenarannya tidak dapat dipertanyakan lagi. Akan tetapi sebenarnya masih tersisa banyak sekali pertanyaan eh, tentang bagaimana memahami teks yang suci yang diyakini berasal dari zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian tema besar lainnya yang harus kita diskusikan adalah hubungan ilmu kalam dengan non ilmu-ilmu agama. Apakah ilmu kalam hanya berfungsi menetapkan prinsip-prinsip dan koridor bagi pengembangan ilmu-ilmu yang lain? Karena kita tahu misalnya ilmu matematika eh, itu menggunakan alat yang sama dengan ilmu kalam, yaitu menggunakan akal, tapi objek yang dikajinya berbeda. Kalau ilmu kalam itu adalah masalah ketuhanan, masalah hari akhir, dan pengetahuan apakah bisa bersumber dari kenabian, matematika mempelajari wujud yang masih wujud yang ada di wilayah pertengahan. Maksudnya dia masih dekat dengan yang bersifat fisik seperti bilangan dan bentuk-bentuk geometri, itu masih sangat berhubungan dengan benda-benda fisik, sementara masalah-masalah akalam itu berkaitan dengan wujud yang berada pada wilayah metafisik. Kemudian bagaimana ilmu kalam dengan ilmu alam seperti fisika, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Apa hubungannya? Kemudian ilmu kalam dengan ilmu-ilmu humaniora seperti etika, ekonomi, politik, sosiologi, dan lain-lain. Eh, dalam pengembangan ilmu fisika, eh, dengan meyakini bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, kemudian semua makhluk, jangankan benda-benda fisik yang menjadi objek ilmu fisika dan kimia, benda-benda hidup yang menjadi objek kajian biologi, apalagi kedokteran yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dimuliakan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, itu sangat berpengaruh bagaimana teologi atau bagaimana keimanan, bagaimana akidah seseorang. Kemudian dalam ilmu kalam dan teknologi, orang dengan akalnya bisa terus memajukan, mengembangkan teknologi. Tapi seberapa eh, besar ilmu kalam dapat
memberikan arahan, bimbingan misalnya tentang etika penggunaan teknologi tersebut supaya tidak merusak alam atau apalagi merusak sesama manusia. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Kita mengetahui bahwa kesamaan dalam beberapa objek pembahasan itu ada di antara kedua bidang ilmu ini. Sebagaimana tadi sudah disinggung masalah metafisika, ke asal muasal manusia dan nasib akhirnya itu sama-sama dibahas oleh ilmu kalam dan filsafat. Tapi instrumen atau alat yang digunakannya berbeda. Nah, bagaimana hubungan antara kedua ilmu tersebut? Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan ilmu kalam dengan ilmu bimbingan dan konseling Islam yang Anda pelajari. Apakah ilmu kalam dapat memberikan asas, tujuan, dan inspirasi dalam menyusun teknik bimbingan dan konseling? Apakah ilmu bimbingan dan konseling Islam dapat dianggap sebagai ilmu terapan yang menjadi alat untuk mengenalkan manusia kepada asas dan tujuan hidup yang tadi telah ditetapkan oleh ilmu kalam? Saya pikir ini tema-tema yang menarik untuk kita kaji. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.